Halo semuanya, nama saya Muhammad Zakaria. Di sini, kami sebagai kelompok 4 yang beranggotakan Piki Reta Yofi, Maria Katarina, saya sendiri Muhammad Zakaria, Ananda Rifki, dan IGB Erlangga akan menjelaskan tentang 3A Destinasi Wisata Kota Pontianak. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Hal yang menarik dari kota yang luasnya 113 km persegi ini adalah di bagian utara kota, tepatnya di bagian Siantan, terdapat Tugu Katulistiwa yang menandakan bahwa kota ini dilewati oleh garis Katulistiwa. Hal tersebut cenderung membuat suhu di kota Pontianak tinggi. Nah, sejarah kota Pontianak sendiri berawal pada tanggal 24 Rajab 1181 yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Pada saat itu, rombongan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai rumah sebagai tempat tinggal, dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Atraksi yang pertama yaitu Tugu Katulistiwa. Tugu ini merupakan titik nol garis bumi yang membelah bumi bagian selatan dan utara. Di sini pengunjung bisa merasakan gaya tarik bumi yang amat kencang. Hal ini bisa dibuktikan dengan meletakkan telur di atas lantai, maka telur tersebut bisa berdiri dengan tegak tanpa harus dipegang. Tugu Katulistiwa terletak 3 km dari pusat kota Pontianak. Untuk menuju tugu ini, para wisatawan kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit. Dapat ditempuh melalui jalur darat, yaitu dengan menggunakan bus, angkutan kota, ataupun menggunakan taksi online. Sekarang kita masuk ke Tugu Katulistiwa. Jadi tentunya di sekitar Tugu Katulistiwa ini juga terdapat banyak fasilitas, mulai dari tempat penginapan, restoran, dan lain-lain. Dan di objek wisata ini juga terdapat fasilitas-fasilitas lain pada umumnya, seperti kamar mandi atau MCK, ada tempat ibadah, dan toko souvenir untuk wisatawan bisa membeli cenderamata yang ada di Tugu Katulistiwa ini. Yang kedua yaitu Kampung Caping. Kampung ini mengangkat keunikan sentra produk caping sebagai daya tarik wisatanya. Ketika berkunjung ke sana, kita bisa menikmati pemandangan Sungai Kapuas, membuat dan menghias caping, serta kita juga bisa ikut makan seperahan Melayu ala Mendawai. Yang kedua, Destinasi wisata Kampung Caping terletak 5 km dari pusat pemerintahan kota Pontianak. Dari kantor wali kota Pontianak membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di tempat ini. Para wisatawan dapat menggunakan transportasi darat maupun air seperti bus, angkutan kota, taksi online, speedboat, ataupun perahu. Jadi untuk selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Kampung Caping. Jadi sudah pasti kita sebagai wisatawan bisa membeli souvenir topi caping yang sudah disediakan di tiap-tiap toko souvenir, dan toko souvenir ini juga merupakan usaha dari warga sekitar untuk menaikkan taraf ekonomi mereka, dan juga mereka juga membuat dua rumah. Jadi dua rumah ini diusung oleh warga sekitar, yaitu yang pertama adalah rumah ide dan yang kedua adalah rumah bahagia. Jadi rumah ide ini sendiri adalah hasil tempat warga untuk memamerkan hasil karya dan menjual makanan-makanan kecil ke para wisatawan yang datang. Dan untuk rumah ide sendiri itu dipakai sebagai perpustakaan dan juga bank sampah. Untuk para wisatawan yang lapar dan ingin mengisi perutnya, di Kampung Caping ini juga terdapat paket makanan saprahan khas Melayu, dan tentunya ini adalah sebuah usaha dari warga sekitar di Kampung Caping itu sendiri. yang ketiga ada Istana Kadriah. Istana ini merupakan keraton bekas Kesultanan Pontianak pada abad ke-17. Bangunannya berwarna kuning khas warna etnis Melayu. Di sana kita bisa belajar tentang sejarah dan mengenal benda-benda peninggalan zaman terdahulu. Yang ketiga, Untuk menuju Keraton Kadria, para wisatawan dapat mengaksesnya melalui jalur darat maupun melalui jalur perairan. Untuk jalur darat, para wisatawan dapat menggunakan bus, taksi online, maupun kendaraan bermotor lainnya. Sedangkan melalui jalur perairan, para wisatawan dapat menggunakan speedboat ataupun perahu dari pelabuhan Segi. Next di Istana Kadriah. Jadi tentunya di Istana Kadriah ini terdapat fasilitas-fasilitas umum, dan untuk fasilitas-fasilitas yang tersedia itu ada dua buah taman, satu pos penjagaan, dan juga ada toilet umum seperti pada umumnya.
Lalu di Istana Kadria ini juga terdapat fasilitas perbelanjaan kecil-kecilan, jadi di mana para wisatawan ini bisa membeli cenderamata atau souvenir yang berada di Istana Kadria ini. Lalu yang kedua, jika wisatawan lapar, mereka bisa membeli makanan melalui warung-warung dan kedai-kedai kecil yang berada di sekitar wilayah Istana Kadria ini. Tidak lupa juga ada pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima mereka berjualan jajanan di sekitar Istana Kadria ini. Lalu untuk wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi, mereka bisa memarkirkan kendaraannya roda 4 dan roda 2 di wilayah Istana Kadria ini karena memang tempat parkirnya juga cukup besar dan memang sudah disediakan. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan serta kelebihan dan solusi yang saya berikan di 3A ini. Yang pertama, atraksi di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ini tidak terdapat kekurangan karena sudah mengalami beberapa kali tahap penyempurnaan. Dan kedepannya, pengelola akan lebih meningkatkan lagi fasilitas dan bangunan baru di tempat ini. Yang kedua, Kampung Caping. Di kampung ini sendiri terdapat kekurangan dari segi bahan baku yang digunakan wisatawan untuk mengelola kerajinan caping. Solusi yang saya berikan adalah mungkin masyarakat dan pengelola lebih menyiapkan lagi bahan baku yang digunakan wisatawan untuk mengelola caping ini, karena bisa membantu meningkatkan perekonomian dengan menjual caping yang sudah dikelola oleh wisatawan. Yang ketiga, ada Istana Kadria. Istana Kadria sendiri memiliki kekurangan pada atraksi wisata seperti tarian, nyanyian, atau tradisi. Ada baiknya jika atraksi yang belum ada ini bisa lebih dikembangkan karena bisa menambah minat wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Kekurangan dan solusi aksesibilitas. Pertama, Tugu Katulistiwa tidak memiliki kekurangan ataupun kendala dalam menuju tempat ini. Begitu juga dengan Kampung Caping dan Istana Badria. Yang terakhir, ada amenitas. Untuk Tugu Katulistiwa sendiri memiliki kekurangan yaitu lahan parkir yang kurang luas dan tidak ada penarikan uang parkir. Oleh sebab itu, mungkin masyarakat dan pengelola lebih cepat dalam menyelesaikan pembangunan lahan parkir agar memudahkan wisatawan untuk memarkirkan kendaraan mereka. Dan juga untuk uang penarikan saya rasa perlu karena dengan adanya uang penarikan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan Kampung Caping tidak ada penginapan yang dekat dengan tempat tersebut. Solusi yang saya berikan mungkin masyarakat dan pengelola bisa membangun seperti homestay atau hotel yang memudahkan wisatawan untuk menjangkau Kampung Caping tersebut. Dan yang terakhir ada Istana Kadria. Di istana ini tidak ada pos penjagaan yang berfungsi. Menurut saya, mungkin masyarakat setempat bisa lebih memfungsikan lagi pos tersebut supaya memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan nilai plus dari wisatawan untuk kelayakan tempat tersebut.